Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Setiap hari umur kita secara hitungan angka bertambah, tapi hakikatnya sedang terkurangi. Ya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, ya. Orang yang sudah ditakdirkan umurnya 60 tahun, maka kalau sudah 56 tahun nunggu 4 tahun lagi. Ya. Itu bukan sekedar nunggu 4 tahun lagi. Tapi sesungguhnya orang-orang yang bernalar, berakal, sehat pikiran itu ya pasti ya yang terpikirkan adalah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi 4 tahun lagi. Gitu ya. Karena setiap orang itu ya mengalami penuaan. Ya. Penuaan itu terjadi baik secara fisik ya kan maupun nanti secara psikis ya, mental, spiritual. Harusnya nanti kalau secara fisik ya itu bertambahnya umur biasanya diikuti dengan bertambahnya penyakit. Ya, ini kita yang sudah tua-tua ya, penyakit fisik ya, mulai dari kaku-kaku gitu ya, disebabkan karena peredaran darahnya di masa muda itu lancar gitu ya, masa pertumbuhan. Tetapi kalau sudah masa tua itu sudah mulai darahnya sedikit mengental gitu kan, disebabkan oleh beberapa faktor ya. Tadi salah satunya aktivitas fisik yang semakin berkurang, aktivitas otak yang semakin berkurang gitu ya. Maka sebaiknya semakin tua ya aktivitas fisiknya jangan berkurang, aktivitas otak jangan berkurang, apalagi aktivitas hati harus bertambah. Ya, aktivitas fisik sekalipun sudah pensiun itu, tapi tetap ada gerakan-gerakan aktivitas ya. Mungkin ya perbanyak sholat, terutama bahwa sholat itu tidak hanya mengatasi ruhani ya, tapi sholat secara fisik memberikan support yang sangat besar untuk kesehatan. Coba bayangkan ketika orang itu melakukan takbir, kedua tangannya telah diangkat, ini telah membuat gerakan-gerakan yang sangat memadai untuk membuat otot-otot yang kaku menjadi lemes-lemes. Begitu juga ketika ruku, begitu juga ketika sujud. Bahkan di saat sujud itu ya, kedua telapak kaki kita manjat gitu ya. Kemudian kita duduk di antara dua sujud. Bahkan ketika kita bangkit dari sujud akan berdiri, itu kedua telapak kaki kita itu menekan ya ke lantai, bahkan itu dapat melancarkan peredaran darah. Jadi gerakan-gerakan dalam sholat itu adalah merupakan senam terbaik
Senam terbaik yang dapat kita lakukan setiap harinya minimal 5 kali. Nah, kita harusnya banyak kali ya sholat sunnah, sholat seperti rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat isyraq dan seterusnya itu ya. Itu kita perbanyak gerakan-gerakan tubuh, gerakan-gerakan fisik, senam-senam fisik yang menyebabkan orang itu tidak mudah terkena penyakit ya. Nah ini orang semakin banyak sholat, insya Allah nanti penyakit-penyakit ini akan sendirinya ya bisa hilang dan atau tidak berpengaruh terhadap penyakit yang berat ya. Artinya kita banyak gerak itu menyebabkan tingkat kesehatan kita akan meningkat. Yang kedua, sholat itu ya itu bukan hanya senam fisik, itu senam otak ya. Senam otak yang paling hebat itu adalah sholat, terutama latihan konsentrasi ya. Maka apabila sholat sendiri, bacaannya upayakan yang panjang ya. Makanya yang sudah punya hafalan ini kesempatan baik menjelang masa tua itu ya, itu kalau perlu 1 rakaat 1 juz ya, kalau belum mampu setengah juz itu ya. Mengapa? Dalam keadaan sholat ya, terutama kita membaca Al-Quran ya ketika dalam sholat, bukan saja setiap hurufnya dilipatkan 100 kali ya. Kalau orang membaca Quran dalam sholat itu 100 hasanah ya. Kalau sholatnya dalam keadaan duduk 50 hasanah ya. Begitu seterusnya sampai dibaca di luar sholat itu 10 hasanat kan gitu. Nah maka perbanyak bacaan dalam sholat itu ya, kalau perlu tadi setengah juz. Nah itu latihan konsentrasi. Jadi orang kalau masih bisa mengingat Al-Quran dengan baik, insya Allah itu ya konsentrasinya itu akan meningkat ya, naik gitu ya. Kadang-kadang orang latihan konsentrasi itu menggunakan olahraga ya, pingpong, memasukkan bola ke dalam keranjang gitu ya, itu juga latihan konsentrasi ya. Rasulullah bahkan misalnya memberikan contoh latihan panahan ya dan seterusnya. Itu latihan konsentrasi secara fisik. Tapi latihan konsentrasi yang secara fisik memberikan fokus ya yang luar biasa adalah baca Quran itu ya, terutama menghafal Quran. Itu konsentrasinya luar biasa. Jadi kalau nanti latih terus ya, bacaan Quran dihafal itu ya, nanti akan fokus orang berpikirnya luar biasa. Nah di saat muda ini sangat bagus. Karena apa? Kebutuhan menghafal Quran itu ya, semakin tua orang semakin butuh. Mengapa? Karena dia akan semakin nganggur gitu. Masa-masa pensiun kan apa yang akan dilakukan ya. Nah itu apa, keinginan untuk menghafal Al-Quran itu semakin tinggi di masa tua, tapi kemampuan menghafal Quran semakin rendah. Ya. Kenapa? Karena di masa tua itu ada proses penuaan itu. Di masa kecil kadang-kadang kesadaran menghafal Quran masih rendah ya dibanding dengan masa tua ya, karena kalau orang masa tua kan identik dengan masa-masa akan kembali kepada Allah kan gitu ya. Masa-masa sudah berbau tanah. Nah, oleh karenanya tingkat kesadaran untuk spiritualitasnya naik, tapi kemampuannya menurun. Tetapi masa muda ya tingkat kesadaran spiritual terkadang masih rendah ya. Kebutuhan untuk menghafal itu kadang-kadang malah disepelekan gitu ya.
masih dikalahkan oleh nonton game, nonton film, masih banyak hal yang mengganggu itu ya masa muda. Tapi ketika masa muda berjuang ya sepenuh hati, keren itu ya. Kalau dia bisa meluangkan waktu, ya orang mau menghafal Quran, kata kuncinya ya satu kata kuncinya ya, belanjakan waktu ya. Tetapkan saya akan berapa jam di Quran. Kata kuncinya itu sih. Kalau yang lain-lain aksesoris ya. Tetapi sangat penting itu ya, secara metodologi begitu. Walaupun yang sangat penting di antara yang penting niat menghafal, bertekad bulat itu pasti itu kan, tapi metodologinya menghafal Quran itu pastikan saya luangkan waktu satu hari berapa jam itu nanti kalau Anda sudah berinfak, saya katakanlah 2 jam setiap hari, jangan boleh dikurangi yang lain. Pokoknya kalau kurang dari 1-2 jam, saya akan ganti waktu yang lain sampai 2 jam. Dan tetapkan waktu yang tetap itu. Saya setiap pada maghrib, atau saya setiap pada subuh, atau saya setiap jam 2 malam sampai jam 4 dan seterusnya ya. Kalau kita sudah menetapkan waktu dan kita komitmen dengan waktu itu, insya Allah ya, Allah lebih cepat pertolongannya daripada apa yang kita rencanakan ya. Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dari don kita ya, usaha kita. Oleh karena itu maka saya selalu menghimbau kepada kalian semuanya, ayo mumpung Anda masih muda. Saya sudah tua pernah muda, kalian muda belum pernah tua. Belum bisa merasakan ya masa tua. Oleh karena itu maka ini adalah pernyataan dari suatu kenyataan. Jadi mulai detik ini sadarlah ya, kita upaya sebaik-baiknya kerja keras, nanti menjemput masa tua adalah kita supaya nanti kalau Anda coba bayangkan kalau sudah tua sakit-sakitan berbaring di kamar tidur, bayangkan ya apa yang akan Anda lakukan coba, kecuali berzikir, kecuali menghafal bacaan Quran. Coba kalau dari kecil nggak sungguh-sungguh ngapalin Quran, apa yang akan terjadi ya? Itu dapat dipastikan nanti kalau sudah tua mudah pikun ya. Pikun itu terjadi karena senam otak yang kurang ya. Senam otak yang kurang. Makanya orang yang biasa berpikir kemudian dia pensiun dari berpikir mudah mudah otaknya terganggu gitu ya. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.